Apa? Tommy untuk sejenak tertegun dan kemudian manajer Kim adalah orang pertama yang tertawa. Hahaha. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Naik ke lantai 9. Presiden Su. Bahkan bos saya Pak Kenji Sim saja tidak berani mengatakan bahwa dia bisa naik ke lantai 9. Kau seorang menantu yang menikah ke dalam keluarga pihak wanita malah berkata seperti itu. Kau benar-benar hebat. Wajah Tommy tampak seperti penuh dengan garis hitam dan dia berkata dengan marah, Axel, ini menantumu. Apakah kau sengaja membiarkan dia mempermalukanku? Axel tampak malu dan Alina tiba-tiba membalikkan tangannya. Menamparkan wajah Reva dan meraung dengan suara serak, Reva, keluar kau dari sini. Wajah Reva memerah dan dia mulai merasa sedikit kesal di hatinya. Reva, kau pulanglah. Nara berkata dengan mata merah. Jangan membuat masalah lagi. Reva yang melihat Nara. Kemarahan di hatinya seketika menghilang. Reva, Nara. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menemanimu. Hati Nara merasa nyaman tetapi dia masih berbisik. Aku tahu. Kau pulanglah. Kak Nara. Jangan biarkan Reva pergi dulu. Ujar Kesia sambil tersenyum. Kami masih menunggu untuk melihat pesta ulang tahunmu yang akan diadakan di lantai 9. Dengan hanya memikirkannya saja sudah cukup membuat orang iri. Orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba tertawa. Di saat bersamaan ada keributan di sebelahnya dan sekelompok pelayan berlari masuk ke dalam ruangan itu. Apa yang terjadi? Tommy bertanya dengan rasa ingin tahu. Manajer hotel melangkah. Maaf, Tuan Su. Aku khawatir Anda harus pindah tempat. Pindah tempat. Mengapa? Tommy bertanya dengan marah. Aku sudah memesan tempat ini lebih dulu dan malam ini adalah hari ulang tahunku. Kau ingin aku pindah kemana? Ke lantai 2, kata manajer hotel. Sedang bercandakah kau? Tommy berkata dengan marah. Aku memesan lantai 3. Mengapa kau malah memintaku pergi ke lantai 2? Tommy memandang manajer Kim. Dia mengharapkan manajer Kim untuk mendukungnya. Manajer Kim berkata dengan dingin. Halo, saya Charles Kim dari perusahaan Sim Group. Lantai 3 ini sudah dipesan atas nama Presiden Su. Apakah kau sengaja ingin mempermalukan Sim Group? Manajer Kim berencana menggunakan Sim Group untuk menakuti manajer hotel. Bagaimanapun juga Sim Group juga merupakan perusahaan terbesar di kota Carson. Manajer hotel mengabaikannya dan berkata dengan dingin, Tuan Kim, jika Anda tidak puas, Anda dapat berbicara dengan bos kami. Tetapi Anda tetap harus pindah ke lantai 2. Ekspresi manajer Kim langsung berubah. Dia tidak berani mengganggu bos Hotel Times. Kenapa? Manajer Kim berkata dengan enggan. Manajer hotel tampak acuh tak acuh. Tamu-tamu di lantai 9 itu harus pindah ke lantai 8. Yang di lantai 8 harus pindah ke lantai 7. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian juga harus turun satu lantai ke lantai 2. Hah? Manajer Kim dan Tommy tertegun pada saat yang sama. Kenapa? Manajer hotel menjadi tidak sabar dan berkata dengan dingin. Karena ada pembesar yang tidak dapat ditolak oleh siapapun akan menggunakan ruangan di lantai 9. Malam ini, Hotel Times boleh tidak mendapatkan satu klien pun tetapi harus melayani pembesar itu dengan baik. Apa? Semua orang di tempat kejadian berseru. Orang yang bisa mengadakan perjamuan di lantai 9 sudah merupakan orang yang cukup berpengaruh di kota Carson. Siapakah orang yang berani membuat mereka menurutinya dan pindah ke lantai 8? Tetapi mereka yang berada di lantai 9 saja sudah setuju untuk pindah. Apalagi yang mereka bisa katakan. Sementara itu tiba-tiba saja terdengar teriakan dari luar pintu. Ya Tuhan! Kalian cepat lihat ke sini. Semua mobil yang berada di plaza telah dipindahkan. Apa? Semua orang berlari dan melihat ke bawah. Benar saja. Mobil-mobil yang berada di seluruh plaza itu sekarang sedang dipindahkan dengan cepat. Keluarga Su berseru bahwa mereka tadi membawa banyak mobil ke sini. Ada apa? Tommy juga tampak cemas. Maybachnya masih di luar. Dan sekarang mobil telah dipindahkan tanpa izinnya. Manajer hotel menunjukkan wajah biasa saja. Maaf. Pembesar itu akan datang beserta dengan rombongan mobilnya. Kita harus membersihkan plaza itu terlebih dahulu. Orang berpengaruh macam apa dia? Begitu sok. Manajer Kim berkata dengan marah. Manajer hotel mendelik kepadanya dengan jijik. Manajer Kim. Bos Anda.
Kenji Sim sedang memimpin konvoi di bawah. Apakah Anda ingin turun dan melihatnya? Manajer Kim terlihat begitu ketakutan dan gemetar. Apa? Bos, bosku ada di sini. Kau, jangan bohongi aku. Manajer Kim berlari ke jendela dan melihat ke bawah. Benar saja. Kenji sendiri berada di bawah dan berdiri di pintu masuk tempat parkir dengan walkie-talkie. Dia tampak dengan sungguh-sungguh sedang menunggu sesuatu. Manajer Kim langsung menggigil dan melambai kepada Tommy. Presiden Su, aku akan turun dulu. Bagaimana dengan proyek kita? Tommy bertanya dengan cemas. Manajer Kim melirik Nara, menelan salivannya dan menggertakkan giginya. Beri dia setengah jam untuk memikirkannya. Aku akan membicarakannya lagi setelah aku selesai. Setelah berbicara, manajer Kim segera berlari seperti pantatnya sedang terbakar saja. Semua orang di ruangan itu saling memandang dengan cemas. Bahkan orang yang begitu berpengaruh seperti Kenji saja rela mengatur parkir di bawah. Sebenarnya pembesar macam apa yang akan datang ke sana? Pindah. Cepat pindah. Tommy yang tersadar segera memerintahkan mereka yang masih berada di ruangan itu dan tersenyum pada manajer hotel. Jangan khawatir. Beri kami 10 menit. Kami pasti akan pindah. Manajer hotel mengangguk kosong. Tommy menoleh ke Nara. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Nara, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya. Kau pergi menemani manajer Kim sebentar atau membayar 3 juta dolar. Atau aku akan menelepon polisi dan kau bersiaplah untuk masuk penjara. Papa, Axel terlihat gemetar. Beri Nara kesempatan. Bagaimanapun juga dia adalah cucu perempuanmu. Diam, Tommy berkata dengan marah. Cucu perempuan apa? Karena dia adalah anggota keluarga Su maka dia harus berkontribusi pada keluarga Su. Mencari seorang suami yang tidak berguna dan masih menggelapkan uang perusahaan untuk merawat pria seperti itu. Orang seperti dia untuk apa dijaga? Dia memiliki kulit yang bagus dan tidak tahu cara menggunakannya. Lalu untuk apa mempunyai cucu tak berguna seperti itu? Setelah mengatakan itu, Tommy pergi tanpa melihat Nara. Nara berdiri di sana. Air mata berlinang di wajahnya dengan penuh keputusasaan. Dia bahkan memikirkan kematian di dalam hatinya saat ini. Bersambung.